Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi dari Prodi MSDP. Saya ingin menjawab pertanyaan Islam Nusantara. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa saja yang Anda ketahui dengan Islam Nusantara? Baik, jawabannya, Islam Nusantara adalah istilah yang belakangan ini menemukan momentum popularitasnya, terutama setelah BPNU mengangkatnya menjadi tema muktamar ke-33 NU di Jombang, Jawa Timur pada 1-5 Agustus 2015. Tema itu persisnya berbunyi, meneguhkan Islam Nusantara sebagai peradaban Indonesia dan dunia. Islam Nusantara atau model Islam Indonesia adalah suatu wujud ekspresis Islam yang dikembangkan di Nusantara. Setidaknya sejak abad ke-16 sebagai hasil interaksi kontekstualisasi, individualisasi, interpretasi, dan vernakularisasi terhadap ajaran dan nilai-nilai Islam yang universal, yang sesuai dengan realitas sosio-kultural Indonesia. Istilah ini secara perdana resmi diperkenalkan dan digalakkan oleh organisasi Islam Nahdlatul Ulama pada 2015 sebagai bentuk penafsiran alternatif masyarakat Islam global yang selama ini selalu didominasi perspektif Arab dan Timur Tengah, misalnya Wahabisme dari Suwandi. Pria Muslim Indonesia mengadakan peci dan sarung tengah, mengerjakan salat. Islam Nusantara didefinisikan sebagai penafsiran Islam yang mempertimbangkan budaya dan adat istiadat lokal di Indonesia dalam merumuskan fikihnya. Pada Juni 2015, Presiden Joko Widodo telah secara terbuka memberikan dukungan kepada Islam Nusantara yang merupakan bentuk Islam yang moderat dan dianggap cocok dengan nilai budaya Indonesia. Mari kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua ini, bagaimana pandangan itu terhadap Islam Nusantara? Jawabannya ialah, sementara itu Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (BPNU) Said Akil Siroj menjelaskan, jika Islam Nusantara bukan aliran mazhab atau sakte, melainkan Islam yang menghormati budaya dan tradisi Nusantara yang ada selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 3. Tidak semua umat Islam setuju dengan Islam Nusantara. Coba Anda jelaskan, dan apa saja argumentasi bagi yang menolak Islam Nusantara? Jawabannya adalah, Islam Nusantara merupakan paham Islam yang eksploitasi dan implementasinya terjadi di wilayah Nusantara dalam bentuk pertautan antara wahyu dan budaya Nusantara, yang menjadikan Islam Nusantara memiliki masa khas Nusantara. Islam Nusantara adalah sebuah konsep pemikiran. Karenanya wajar saja jika ada pihak yang tidak setuju dengan suatu konsep. Begitupun setidaknya mereka menolak Islam Nusantara memiliki pandangan bahwa Islam itu hanya
hanya satu, itu merupakan Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Allah sudah membuat Islam tidak bisa diberikan identitas berdasarkan suatu pendekatan corak, peranan maupun kawasan sehingga membentuk identitas Islam khusus seperti halnya Islam Nusantara. Dalam sebuah konteks, Islam Nusantara mengedepankan bahwa mengedepankan budaya atau memberikan nuansa baru dalam beragama Islam. Namun sama sekali tidak merubah kemurnian ajaran Islam itu sendiri, tidak melakukan penyimpangan dalam beragama. Di sisi lain, Islam memang satu. Pertanyaan yang selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana pandangan Anda terhadap orang yang membid'ahkan tradisi yang ada di tengah masyarakat? Jawabannya ialah agama ilahi yang satu ini adalah Islam, artinya taat kepada Allah dan menyerahkan serta mendudukkan wajahnya dalam ketetapan-ketetapan yang diturunkan olehnya, yang dijadikan perakyat oleh manusia. Sebagian besar perkataan yang sering dikemukakan oleh orang yang membid'ahkan suatu amalan itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Seandainya itu perkara baik, niscaya mereka telah mendahului kita dalam melakukannya. Ketika Nabi tidak melakukan suatu hal, mengandung beberapa kemungkinan. Mungkin saja Nabi tidak melakukan suatu hal karena tidak terbiasa, atau karena lupa, atau juga karena memang tidak berpikir sama oleh beliau, sebab sebagai manusia Nabi yang suci dan yang suci dari dosa diliputi pula oleh keberbatasan diperhukumkan atas umatnya sehingga memberatkan, atau karena hal tersebut sudah masuk dalam sebuah ayat atau hadis. Jadi hanya karena Nabi tidak melakukan sesuatu itu diharamkan. Baik, saya akan lanjut dengan jawaban yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sikap Anda apabila ada orang Islam yang suka mengafirkan, membid'ahkan atau mengharamkan tradisi yang di masyarakat? Jawabannya ialah terkadang kita mengetahui beberapa tradisi atau kebiasaan keagamaan di lingkungan ketika tertolong ke dalam bid'ah, dan dari kutipan dalam mengambil pilihan, yaitu bergabung dalam kegiatan bid'ah tersebut, atau mempertahankan prinsip, yakni berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Adat dan istiadat yang berkembang di tengah masyarakat bisa dikati dengan beragama cara. Di antara faktor yang paling utama adalah keselarasan antara adat itu dengan akikah dan syariat Islam. Namun kita bisa memiliki adat yang berkembang di tengah masyarakat itu dalam praktek-praktek
keberagamaan yang baru tidak selalu dikategorikan sebagai suatu yang sesat, selama praktik tersebut memiliki aspek kebermanfaatan dan kebaikan serta tidak dianggap bertanggung dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu dikategorikan bid'ah yang baik dan tidak sesat. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.